Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang belajar dan pembelajaran sains dan matematika. Kali ini kita akan membahas berkaitan tentang persamaan diferensial orde 2 linear homogen. Nah, baik, pada layar monitor dalam kotak bagian kiri terdapat sebuah persamaan diferensial. Persamaan diferensial tersebut adalah persamaan diferensial orde 2 linear dan homogen. Nah, apa yang mencirikan bahwa persamaan tersebut merupakan persamaan orde 2? Nah, salah satu ciri daripada orde 2 yaitu dari variabel-variabel pada persamaan tersebut memiliki turunan. Jadi turunan keduanya paling tertinggi. Berarti Y double actionnya itu atau turunan kedua fungsi Y terhadap X itu yang tertinggi. Maka ini yang mencirikan sebagai persamaan diferensial orde 2. Nah, yang mana mencirikan daripada persamaan diferensial itu adalah orde 2 kemudian linear. Dikatakan linear apabila kalau saya ambil contoh yang sederhana. Jadi dikatakan linear, misalkan kalau saya ubah persamaan diferensial di atas, katakanlah D2 A dx kuadrat dikurang 2 D A per dx dikurang 3A itu sama dengan 0. Jadi persamaan diferensial dikatakan dia linear apabila kalau variabel Y-nya kita keluarkan akan menghasilkan D2 ya, kurang 2 D dx kurang 3, kemudian kita kurung A sama dengan 0 ya, sehingga kita menuliskannya bahwa ini adalah salah satu bentuk dari persamaan diferensial linear. Oke. Jadi apabila variabel Y-nya bisa kita keluarkan menjadi sebuah faktor terhadap operator ini, maka itu yang kita sebut dengan linear. Kemudian yang dikatakan dia homogen apabila di sisi kanannya itu merupakan sebuah fungsi X, maka itu yang dikatakan homogen apabila di bagian sisi kanannya itu sama dengan 0. Itu namanya homogen. Kalau dia tidak homogen, maka di sini tidak sama dengan 0, tapi merupakan sebuah fungsi X. Nah, itu yang kita sebut dengan persamaan diferensial orde 2 linear. Nah, kapan dikatakan dia bukan merupakan sebuah persamaan diferensial orde 2 tak linear? Apabila kalau misalkan saya mengambil salah satu contoh persamaan diferensial, misalkan saya tulis D2E ya, ini orde 2, katakanlah ditulis DE per dx sama dengan Y pangkat 3. Nah, jadi yang kita sebut dengan persamaan diferensial orde 2 tapi tidak linear. Mengapa tidak linear? Karena kalau Y-nya kita mau cabutkan keluar, maka di sini Y pangkat 3. Sehingga sangat susah membentuk model faktorisasi seperti ini. Maka ini yang kita sebut dengan
persamaan diferensial orde 2 tak linear. Kalau tidak tak linear, ya, ini namanya persamaan diferensial orde 2 tak linear. Nah, baik, kali ini kita akan mempelajari atau menyelesaikan persamaan diferensial orde 2 linear dan homogen. Nah, kebetulan di dalam soal ini adalah termasuk persamaan diferensial orde 2 linear dan homogen. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial tersebut. Maka terlebih dahulu saya akan menuliskan ulang soalnya, namun tentu Y double aksennya saya sudah ubah menjadi D2E, ya, dx kuadrat, kemudian dikurang 2 dE per dx dikurang 3E sama dengan 0. Jadi sekali lagi, persamaan diferensial ini adalah persamaan diferensial orde 2 linear dan homogen. Nah, mekanismenya untuk persamaan diferensial jenis ini, maka semua variabel y kita keluarkan, kita bentuk faktorisasi sehingga kita dapatkan dx kuadrat, kemudian 2 dx kurang 3 Y sama dengan 0. Nah, selanjutnya setelah itu kita misalkan ada sebuah D itu tak lain adalah dx. Jadi untuk ini jadi bukan x-nya yang berpangkat 2, tetapi secara keseluruhan dx itu yang berpangkat 2. Karena ini adalah sebuah operator yang kita sebut dengan operator diferensial. Jadi bukan x-nya yang berpangkat 2, tapi keseluruhan daripada dx. Sehingga kalau ini kita gantikan dengan nilai d, maka sesungguhnya kita dapatkan d kuadrat, kemudian dikurang 2d, kurang 3 kali y sama dengan 0. Nah, bagian komponen di dalam kurung ini membentuk sebuah persamaan kuadrat, maka perlu kita faktorisasi. Tentu pada kesempatan ini saya tidak perlu jelaskan bagaimana cara memfaktorisasi. Yang jelas bahwa hasil faktorisasi daripada ini kita akan dapatkan D, ya, karena ini kurang berarti kurang 3 ya, di sini D tambah 1 kali E sama dengan 0. Oke, maka kita sudah dapat faktorisasi daripada D2 kurang 2D kurang 3 dalam kurung Y sama dengan 0, yaitu D kurang 3 dan D tambah 1 kali Y. Nah, untuk persamaan kuadrat jelas akan memiliki dua solusi. Nah, solusi yang pertama kita ambil. Nah, ini misalkan D kurang 1 pindahkan ke kanan, maka dia hasilnya 0. Yang tersisa adalah D kurang 3 Y sama dengan 0. Nah, setelah kita dapatkan untuk solusi yang pertama ini adalah D kurang 3 kurang Y, maka kita tinggal ganti kembali D dengan D dx, kemudian ini dikali masuk, ya, kemudian dikali dengan 3Y sama dengan 0. Maka hasil daripada persamaan diferensial ini adalah persamaan diferensial biasa, sehingga kalau saya kalikan dengan dx
per, jadi kalau saya kalikan dx, jadi ini kalau dikali dengan dx per y ya. Jadi dx per y, maka kita dapatkan di sini adalah dy per y dikurang ini 3 dx sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan ini adalah ln y kurang jadi kalau ini diintegralkan ya, berarti kalau dy ln, maka ini sama dengan 3x. Kita bisa dapatkan ini misalkan ln c ya. Sehingga kalau kita kumpulkan, maka kita dapatkan ini ln y kurang ln c plus 3x, karena logaritma natural kurang dengan logaritma natural ini kurang, berarti kita bisa tulis ln y per c kali 3x, sehingga y per c sama dengan e pangkat 3x. Sehingga kita dapatkan untuk persamaan solusi yang pertama adalah kita tulis C1 juga, karena yang pertama E dikali 3x. Ini adalah solusi khusus yang pertama. Nah, kita sudah selesaikan untuk komponen D. Nah, sekarang yang berikutnya, kalau D kurang 3 dipindahkan ke kanan, maka hasilnya sama dengan 0. Sehingga yang tersisa apa? Yaitu D ditambah 1 pangkat E sama dengan 0. Maka dengan cara yang sama kita dapatkan ini dA dx ditambah y sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan persamaan tersebut. Jadi saya tulis ulang kembali yang tadi ini, yaitu dy dx. Jadi saya tulis ulang dy dx ditambah ditambah berapa ya, ditambah y sama dengan 0. Nah, ini kita kali. Jadi kalau saya kali dx per y, jadi b ruas kiri saya kali. Kenapa? Karena saya ingin mengumpulkan antara sesama variabel y dan variabel x. Jadi kita kali dx per y, maka akan didapatkan ini sama dengan dy per y ya. Ini dikali y, tinggal dx sama dengan 0. Maka hasilnya ini adalah kalau kita integralkan, maka kita dapatkan ln y ditambah x ditambah ln c. Sehingga kalau ini pindah ke sebelah, ln e kurang ln c sama dengan min x. Nah, kemudian ln y per c sama dengan min x, sehingga y per c sama dengan e pangkat min x. Maka kita dapatkan y2 c2 e pangkat min x. Dengan demikian solusi umumnya, maka solusi umum persamaan diferensial tersebut adalah tentu y sama dengan y1 ditambah y2, di mana y1 nya tadi kita dapatkan sama dengan c1 e pangkat 3x, kemudian c2 nya adalah c2 e pangkat min x. Nah, inilah solusi persamaan diferensial dari soal kita. Baik, demikianlah penjelasan singkat mengenai persamaan diferensial orde 2, linear, dan homogen.
Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.